Prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, penyusunan silabus pembelajaran tematik. Yang ketiga, penyusunan RPP. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemetaan KD. Kegiatan pemetaan KD ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar KD dan kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, penjabaran standar kompetensi dan KD ke dalam indikator, melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan KD dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan dengan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Nah, yang kedua, penentuan tema. Tema dapat dilakukan melalui dua cara juga. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan KD yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang telah ada. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa sehingga sesuai dengan minat siswa. Yang kelima, indikator dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator menetapkan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema dilakukan dengan cara menghubungkan KD dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema. Nah, yang kedua, materi tentang penyusunan silabus pembelajaran tematik. Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar yang menyusun silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pengalaman belajar, alat sumber, dan penilaian. Yang ketiga, penyusunan RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini merupakan realisasi yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen RPP meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran, yaitu nama mata pelajaran yang akan dipandukan, kelas, semester, dan waktu. Banyaknya jam pelajaran yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berintegrasi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar yang untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Dan yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan KD yang harus dikuasai. Yang ketujuh, penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil belajar.